Halo teman-teman, jumpa lagi dengan GP Toys. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket mainan dan ini bukanlah diecast teman-teman. Ini adalah mainan dengan bahan metal tapi harganya tidak masuk akal ya. Kira-kira mainan apakah ini teman-teman? Pasti beberapa teman-teman sudah tahu, bahkan mungkin sudah memiliki mainan ini. Ya, ini adalah Metal Fig atau Metal Figure, salah satu mainan produksi dari Jada. Nah, ketidakmasuk akalan itu yang akhirnya menjadi latar belakang saya untuk kepo dengan mainan ini. Kalau lihat model dan skalanya ya, jadi ingat mainan tentara zaman bahula, zaman dulu teman-teman. Mainan tentara kecil-kecil yang warnanya hijau, seperti ini nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang hijau-hijau tuh ya. Tapi sekali lagi ini bahannya bukan plastik, melainkan full logam dan full color ya, full warna. Untuk harganya sendiri beragam dan untuk varian figurnya sendiri juga cukup banyak. Itu sedikit gambaran tentang mainan yang akan saya unboxing dan review ini teman-teman. Oke, biar gak kepo berlama-lama, kita akan unboxing dan segera mereviewnya. Sebelumnya terima kasih buat Friend GP yang sudah dan selalu berikan dukungannya. Semoga teman-teman semua diberikan kebahagiaan senantiasa. Buat yang baru bergabung, teman-teman bisa bergabung atau mendukung channel saya dengan cara subscribe, share, like, apapun itu teman-teman, cara teman-teman mendukung saya. Intinya setiap dukungan teman-teman itu memberi semangat buat saya untuk terus berkarya dan berbagi cerita dengan teman-teman semua. Oke, kita akan unboxing dan review mainan ini. Sebenarnya saya sudah masukkan ke keranjang online saya untuk beberapa figur atau varian figur dari Metal Fig ini teman-teman. Kenapa saya tertarik ya? Karena perbandingan harga dan rupa yang menurut saya sendiri oke. Terutama untuk orang-orang seperti saya yang dompetnya tipis, pengennya dapat diecast yang mantul, kualitasnya bagus tapi harganya sangat-sangat terjangkau teman-teman. Harganya nggak mahal-mahal banget tapi figurnya oke. Untuk ini sendiri harga nggak mahal tapi figurnya juga oke. Bahannya oke, catnya pun juga oke. Nah, awal ketertarikan mainan ini itu ketika saya hunting di hunting Majorette atau beberapa diecast di Toys World. Itu saya juga sudah buat videonya di beberapa video yang lalu teman-teman. Apalagi beberapa kali di Toys World sendiri itu sering promo mainan, sering diskon ya. Diecast juga sampai sekarang masih diskon teman-teman. Jadi teman-teman kudu rajin mantengin di beberapa lapak, termasuk mungkin Toys World atau mungkin yang lain juga ya. Saya nggak sedang endorse, tapi saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Harapannya kan kita dapat diecast yang bagus dan harganya murah begitu ya. Nah, setelah melihat si Metal Fig ini, saya penasaran teman-teman, pengen beli. Pas mau beli ternyata ada teman yang sudah beli ya. Jadi dia sudah beli dan dia adalah salah satu kolektor si Metal Fig teman-teman. Nah, lumayan nih teman-teman, dia sudah beli dan saya coba iseng-iseng bertanya apakah boleh saya unboxing, saya review. Nah, ternyata teman saya mengizinkan teman-teman. Jadi ini lumayan sekali ya, saya bisa unboxing dan review langsung si Metal Fig ini. Siapa tahu dari sini saya akan semakin kepo dan semakin pengen beli mainan ini. Teman saya itu penggemar figur Batman dan kawan-kawan. Jadi dia punya beberapa koleksi untuk varian Batman dan teman-temannya. Nah, di paket kali ini dia membeli dua figur yaitu Batgirl ya, sama-sama Batgirl tapi dengan ukuran yang berbeda. Saya kurang tahu detailnya dan saya nggak tahu seperti apa penampakannya ya aslinya ya. Saya sudah lihat di gambar, oh ternyata itu yang dia beli gitu ya. Dan saya akan lihat langsung nanti setelah unboxing. Oke, tanpa berlama-lama kita akan buka saja kira-kira seperti apakah detail figurnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Betul ya, yang dibeli adalah si Batgirl dan ada dua model teman-teman. Wah, ini berat ya lumayan. Nanti kita akan cek kira-kira beratnya berapa gram. Oh ya teman-teman, saya pun mengizinkan saya untuk membuka ini teman-teman. Luar biasa, saya diizinkan untuk membuka pertama kali untuk si mainan ini, bukan teman saya sendiri. Karena teman saya juga sudah sering membuka mainan ini. Mantap ya teman-teman. Ada dua model dari Batgirl
ukurannya sendiri juga berbeda teman-teman. Yang kecil sebelah sini ya. Kita akan lihat satu persatu si Batgirl ya. Saya sudah coba baca-baca tentang Batgirl teman-teman. Ya bagaimanapun saya harus tahu nih siapa sih si Batgirl itu ya. Kenapa teman saya tertarik untuk membeli si Batgirl ini. Nah, dari info yang saya dapatkan teman-teman, si Batgirl ini adalah penerus Batman di Gotham City. Kalau teman-teman tahu cerita tentang Batman ya teman-teman. Dan ada beberapa fakta menarik tentang si Batgirl ini sendiri. Yang pertama, untuk Batgirl ini ada banyak versi dari Batgirl. Yang terkenal adalah versi Katie Kane, itu sepupu dari Batman teman-teman. Dan versi yang kedua yang terkenal dari si Batgirl adalah Barbara Gordon. Dia adalah anak dari komisaris Gordon. Nah, banyak versi yang lain juga untuk pemeran si Batgirl ini sendiri. Bukan pemeran ya, maksudnya dalam cerita itu ya. Nah, banyaknya versi ini katanya disebabkan karena si Batgirl sendiri yang sebelumnya itu sudah pensiun atau sudah koit teman-teman. Jadi akhirnya ada Batgirl penerus yang berikutnya. Nah, untuk yang fakta yang kedua, untuk Batgirl pertama yaitu si Katie Kane itu adalah kekasihnya Bang Robin. Siapa Bang Robin? Teman-teman tahu sendiri bahwa Bang Robin ini adalah sohibnya si Batman. Maaf sebelumnya teman-teman, kalau dalam Diecast biasanya saya bilang Bat Kampret gitu ya. Jadi Bang Robin itu adalah sohibnya si Batman. Dan fakta yang ketiga, si Batgirl ini memiliki banyak keterampilan, terutama untuk si versinya Katie Kane ya. Dia adalah seorang ahli bela diri, dia seorang hackers, dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Itu katanya teman-teman. Nah, fakta yang keempat, si Batgirl untuk versi Barbara Gordon, ini versi yang mana saya kurang tahu ya. Tapi untuk versi si Barbara Gordon, dia adalah seorang pustakawan dan tentara salib. Jadi pagi siangnya dia bekerja di perpustakaan, dan malamnya dia menjadi tentara salib. Fakta yang kelima dari si Batgirl ini, untuk versi Barbara Gordon, dia sempat berhenti dan terjun ke dunia politik menjadi seorang politikus. Dari kelelawar dia menjadi tikus teman-teman. Dan di tahun berikutnya dia jadi Batgirl lagi. Mungkin dia sadar ya bahwa menjadi seorang politikus duduk di pemerintahan itu banyak godaannya ya, banyak penjahat di pemerintahan yang suka korupsi duit rakyat. Akhirnya dia mau jadi pahlawan lagi teman-teman. Mungkin begitu ya. Nah, fakta yang keenam, si Batgirl sendiri ini dia adalah pendiri komunitas pahlawan super wanita Bird of Prey. Kalau di Indonesia kita mengenal istilahnya trio kwek-kwek ya teman-teman. Kalau ini dia Bird of Prey, si Batgirl ya, komunitas pahlawan super wanita, keren ya. Dan konon kabarnya akhirnya si Batgirl ini di kick ya, maaf, bukan di kick up, di kick. Dia ditendang dari komunitas itu, dari kelompok itu. Alasannya simpel teman-teman, karena dia ini karena suatu saat dia nggak bisa join pergi sama tim dan malah milih makan siang. Nah, itu sebenarnya konyol juga sih ceritanya, nggak tahu ya kenapa ceritanya bisa begitu. Karena dia lebih memilih makan siang, akhirnya dia kick sama teman-temannya dari grup. Ya namanya juga film teman-teman ya. Itulah dia beberapa sekilas fakta tentang Batgirl. Sekali lagi saya cuma membaca dari Google teman-teman ya, karena saya juga bukan penggemar DC, tapi ya lumayan juga ya setelah baca-baca ya. Dan ini yang menjadi ketakutan saya teman-teman. Semakin mulas mempelajari, membaca, saya akan semakin tertarik untuk membeli dan mengkoleksi ini. Yaitu gawat ya teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan lihat figurnya satu persatu. Kita akan lihat dari yang ukuran kecil dulu teman-teman. Untuk yang ukuran kecil ini, dia kisaran harganya sekitar 11 ribuan. Saya sudah cek di Toys World itu teman-teman. Kisaran harganya sekitar 11 ribuan. Sedang untuk ukuran yang agak besar ini, dia kisaran harganya sekitar 47 ribuan. Nah, ketika saya coba cek di Toys World, ternyata ada lagi si Batgirl dengan ukuran yang lebih besar gitu ya. Ada lagi teman-teman, ukurannya lebih besar dari ini. Nah, untuk berat dari figur ini sendiri, berarti kita harus buka ya teman-teman. Saya buka nih teman-teman. Ini mirip seperti Diecast. Pengemasannya ya, ada card dan ada bubblesnya. Mirip seperti Diecast yang harga 50 ribuan lah ya. Bubble-nya ada dua versi. Yang ini beda. Langsung saya buka teman-teman. Kita lihat, saya kejam padahal bukan yang mempunyai, bukan yang memiliki. Kita lihat itemnya langsung, mantap ini teman-teman.
Serius, saya nggak bohong teman-teman. Kita tutupi ya teman-teman. Oke, mantap ini. Ciwi. Dan ini saya juga akan buka teman-teman, meskipun saya tidak memiliki, tetapi saya sudah diberi izin untuk membukanya. Aduh, gimana ini bukanya teman-teman? Pakai cutter nih. Rusak sama dengan membeli, katanya begitu. Saya tidak merusaknya. Saya tidak merusaknya teman-teman. Aduh, saya hanya mencoba membukanya. Nah ini dia teman-teman. Wih, ini cakep sekali, cantik sekali, mantul ya. Kita akan cek dua item ini. Ini apa tadi? Surat cinta dari Toys World. Thank you for your purchase. Apa tuh bacanya gimana teman-teman? Terima kasih sudah membeli sama-sama Toys World. Nah ini dia teman-teman yang ukuran kecil ya. Harga kisaran 11.000 tadi. Dan beratnya itu, ini mantap ya. Saya baru pertama kali ini teman-teman, suaranya berisik ya. Baru pertama kali ini saya memegang si Metalfic. Mantap ya. Kita ambil timbangannya. Kelihatan teman-teman ya. Wow, beratnya berapa ini teman-teman? 11,8 ya. Saya pikir 118 gram. Mantap. 11,8 teman-teman. Yang kecil ini 11,8 dan yang besar ini saya buka sekalian. Susah nih. Semoga enggak patah ya. Oh, dia diikat teman-teman. Wah, hati-hati nih, dia dibondo. Jadi saya harus buka dulu ikatannya. Waduh, untung saya tidak memaksa untuk membuka. Saya bebaskan kamu bad girl. Saya adalah pemujamu. Saya bebaskan kamu bad girl. Saya adalah penolongmu. Ini dia. Wih, mantap ini yang gede ini. Kerasa sekali ya. Kalau kita bilang diecast itu premium, ini ya kerasa premiumnya teman-teman. Meskipun nggak ada ban karetnya. Nah untuk yang besar ini, dia beratnya adalah, waduh, 30,2 gram. Kalau yang ini tadi 11 gram, ini 30 gram. Perbandingannya separuh lebih ya teman-teman. Ini benar-benar metal semua teman-teman. Yang kecil dan yang besar. Wih, cakep ya. Wih, keren ini, mantap ini. Yang segini nih mantap nih teman-teman. Ini juga mantap sih. Nanti kita akan lihat detailnya lebih lagi teman-teman. Keduanya terbuat dari bahan metal murni tanpa ada campuran unsur lain seperti diecast, ada plastik dan sebagainya ya. Ini murni metal. Metal semua teman-teman. Untuk detail catnya sendiri menurut saya cukup oke. Sekali lagi perbandingannya adalah ada harga, ada rupa teman-teman ya. Jadi jangan punya ekspektasi yang berlebih kalau teman-teman membeli mainan dengan harga yang murah. Tapi oke lah, sekali lagi bahannya pun juga layak untuk diperhitungkan ya. Ini buat lempar anak yang lagi tawuran pasti masuk IGD teman-teman. Bocor kepalanya karena ini metal ya. Nah rasa-rasanya bener nih, mantap nih untuk dikoleksi teman-teman. Mantap ya. Kita lihat sedikit tentang catnya sendiri untuk yang versi kecil. Untuk mukanya ya mungkin dia sedang pakai topeng ya teman-teman. Jadi warna mukanya itu bukan coklat seperti warna kulit, tapi warna apa ini teman-teman? Krem ya atau apa ini? Mungkin dia sedang memakai topeng atau dia sedang memakai masker atau maskara. Tiba-tiba ada panggilan minta tolong, lalu dia buru-buru pakai seragam kostumnya dan dia segera pergi menolong. Dia lupa membersihkan maskernya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ceritanya ya. Jadi mukanya, warna mukanya seperti itu. Dan juga warna lipstiknya pink. Mungkin dia penggemar lipstik warna pink. Mantap ini. Rambutnya wush, kayak ekor kuda teman-teman, berkelebat-kelebat. Untuk detail catnya pun menurut saya cukup. Apa ini? Apa ini? Wow. Apa ini? Sepertinya cacat ya teman-teman catnya, atau pengerjaan catnya kurang sempurna. Tapi masih oke lah karena di bagian bawah tidak terlihat. Detail catnya cukup apik dan bagus teman-teman. Pembeda antar bagiannya pun juga mantap ya.
Itu yang kecil, yang 11 ribuan. 11 ribu dapat mainan harga segini menurut saya sudah oke ya, metal sekali. Nah ini dia yang 47 ribu teman-teman. Detailnya pasti sudah jauh lebih bagus daripada yang 11 ribu. Lihat dari mukanya, dari detail matanya sendiri itu sudah oke sekali, cakep sekali ya. Kalau dia real sudah saya jadikan pacar teman-teman, serius. Bahkan saya jadikan istri teman-teman. Sayangnya ini cuma mainan dan cuma tokoh di film aja. Kalau dia real sudah saya kejar, saya jadikan istri. Yang lebih besar, maksudnya diecast yang lebih besar daripada ini teman-teman, itu lebih mantap ya. Yang memang lebih besar tuh lebih mantap teman-teman. Oke ya, itu dia detailnya dari dua Metalfic ini. Kalau saya boleh kasih kesimpulan ya, saya kasih kesimpulan yang pertama, untuk mainan ini sendiri menurut saya menarik untuk dikoleksi ya, karena variannya ada cukup banyak. Ada seri DC, ada seri Marvel dan sebagainya, Disney dan sebagainya ya. Bahkan beberapa saya lihat Baymax, saya sudah masukkan Baymax dan apa itu Wall-E ke keranjang saya, dan saya belum proses, mungkin saya akan beli ya teman-teman. Untuk mainan ini menarik dikoleksi karena variannya cukup banyak, bahan dan pewarnaannya pun cukup diperhatikan dengan baik. Yang kedua, dengan harga yang cukup terjangkau, bolehlah untuk dilirik atau diserok sama teman-teman semua. Ada banyak seller yang sering promo untuk mainan Metalfic ini, contohnya Toys World tadi teman-teman. Untuk link saya akan cantumkan di bagian deskripsi. Di sana sekali lagi ada banyak varian figurnya. Itu dia sedikit review tentang minifigur Metalfic. Gimana menurut teman-teman sendiri? Apakah figur ini, si Metalfic ini memang layak untuk dikoleksi? Dan kira-kira kalau teman-teman punya, kalau teman-teman punya ini, menarikkah jika disandingkan dengan diecast koleksian teman-teman? Misalnya buat dijadikan objek foto dan lain-lain. Taruh sebelahnya Hot Wheels favoritnya teman-teman gitu ya. Kalau Metalfic sendiri, apakah memang layak untuk dikoleksi? Menurut saya layak ya, kalau saya ditanya begitu ya. Tapi saya juga mau bertanya buat teman-teman semua, kira-kira apakah ada ultra rare untuk si Metalfic ini sendiri? Saya belum tahu ya, karena saya tidak mendalami si Metalfic ini. Buat teman-teman yang tahu, teman-teman bisa berbagi informasinya di kolom komentar. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Maaf kalau agak belepotan ya, karena saya memang spontan review mainan ini. Ya, saya buru-buru juga harus pergi, dan teman saya juga meminta untuk tidak berlama-lama karena teman saya sendiri pengen segera memasang figur ini dengan koleksiannya dia yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk setiap dukungannya, untuk setiap komen dan like-nya. Bagi yang baru melihat video atau channel ini juga bisa berikan dukungannya dengan cara subscribe, share, dan like video-video saya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mantap!